Ya, untuk Mas Aji Wibowo, betul ya? Ya. Mas Aji Wibowo, begini, mimpi itu kadang-kadang gambarannya berupa pertanda, berupa siloka, nggak selalu semuanya seperti aslinya. Mimpi ladangnya digarap orang lain, ini begini. Jadi ceritanya ini kalau mimpi kadang-kadang bicara sesungguhnya, kadang-kadang juga bicara kebalikannya, tapi terkadang juga memang itu merupakan siloka, merupakan paribahasa seperti apa gerangan begitu. Kalau kita bicara untuk orang yang belum menikah, pengertian ladang itu adalah sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang menjadi hak kita, sesuatu yang menjadi milik kita. Kalau digarap orang lain, artinya diambil orang, diambil dengan cara paksa, dengan cara yang tidak baik. Kalau kita belum menikah, kemungkinan besar adalah barang kita yang berharga, benda kita, milik kita yang selama ini kita sayang-sayang, yang selama ini kita jaga, kita rawat. Kalau punya pohon pagi, siang, sore disiram. Kalau punya persahabatan selalu dipupuk. Kalau punya benda yang keramat yang mungkin dianggap indah, disimpan rapi-rapi, dikasih minyak wangi, benda itu hilang. Barang itu lenyap. Persahabatannya amburadul. Atau sesuatu yang baik yang kita selama ini jaga, hilang begitu aja, nggak ada bekas. Bahkan sampai benar-benar meninggalkan sebuah kekecewaan yang dalam. Jadi kalau kita untuk ini orang-orang yang belum menikah lebih pada bentuk kekecewaan, bentuk seperti musibah besar, bentuk ditinggalkan orang yang kita cintai, lebih ditinggalkan sama orang-orang yang kita sayangi, lebih lagi ditinggalkan sama sesuatu atau barang atau benda yang memang punya nilai khusus buat kita, diambil orang atau hilang, atau juga mungkin sesuatu yang selama ini kita cari setelah kita dapatkan hilang juga. Jadi artinya ada sebentuk rasa kecewa yang dalam atas sebuah kehilangan yang bernilai. Dalam hal ini pengertian bernilai belum tentu punya harga yang mahal, tetapi lebih pada nilainya. Nilai benda itu mungkin mahal buat kita, belum tentu mahal buat orang. Kalau kita punya benda, misalnya bendanya cuma seperti setrikaan, bisa aja setrikaan itu setrikaan antik, warisan leluhur, atau bapak ibu kita yang sudah tidak ada misalnya. Buat orang lain tentu nggak ada harganya, tapi buat kita itu luar biasa berharga. Atau mungkin selembar surat, atau mungkin sebenda apa yang mungkin dalam sejarah kita, kehidupan kita, benda itu punya nilai yang dahsyat, nilai yang begitu mendalam, tetapi kita mengalami kerusakan parah atau sesuatu yang nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, kemudian itu untuk orang-orang yang belum menikah. Nah, tetapi kalau orang ini sudah menikah, ini silokanya agak kurang baik. Jadi gambarannya memang sedikit menyakitkan. Karena ini berkaitan dengan kesetiaan. Jadi kalau sawah ladang kita digarap orang lain, itu artinya pasangan kita berselingkuh. Dan pengertiannya di sini hubungannya sudah jauh. Jadi kalau seandainya kita mimpi, aduh kok sawah ladang saya digarap orang lain, terkak sendiri, cernak sendiri, kira-kira apa yang terjadi kalau namanya pasangan selingkuh berbuatnya jauh? Dipikirkan sendiri kurang lebih seperti itu. Bukan saya memberikan satu hal yang menakutkan, bukan saya memberikan gambaran yang kurang enak, tapi kalau saya melakukan jawaban dengan jawaban yang tidak pas, atau jawaban yang memang bukan seharusnya, saya pun merasa tidak nyaman. Artinya dalam hal ini apa yang saya ungkapkan anggaplah salah, anggaplah tidak benar, tapi paling tidak bisa dijadikan sebuah patokan. Karena mimpi itu bukan pertama kali dialami oleh Anda, tapi adalah mimpi yang merupakan pengalaman banyak orang yang kemudian dari beberapa dari mereka menuliskan dalam sebuah catatan. Orang-orang Jawa kuno mengenal catatan-catatan itu dengan nama primbon. Kalau orang-orang di Tiongkok mengenal dengan nama buku-buku catatan itu ada di feng shui, posisi rumah, posisi segala macam itu adalah berdasarkan pengalaman ribuan tahun yang dibuat buku. Jadi bukan tahayul. Dalam primbon pun sama, itu bukan tahayul, tapi lebih pada sebuah pengalaman bertahun-tahun, ribuan tahun yang dibuat buku. Orang mimpi ini jadinya apa? Orang mimpi itu jadinya apa? Orang mimpi yang lain jadinya apa? Kalau orang mimpi X, oh akhirnya bagus. Oh mimpi B akhirnya tidak bagus. Kadang-kadang banyak orang mendapatkan hasil mimpi,
tidak seperti kenyataannya. Kadang-kadang banyak orang mendapatkan kenyataan mimpi tidak seperti mimpinya. Posisi ini seringkali terjadi sama setiap manusia. Kadang-kadang banyak orang yang selalu punya harapan besar, endingnya juga dengan mimpi yang besar ternyata kehidupannya malah amburadul. Karena sebetulnya dalam mimpi sudah diberikan petunjuk-petunjuk yang terkadang kita tidak peka. Balik lagi bahwa mimpi itu nggak semuanya dianggap bunga tidur. Banyak mimpi yang merupakan petunjuk, dan itu petunjuk tentu dari Tuhan. Sekarang dalam perjalanan hidup, mungkin kita pernah berapa kali mimpi, tapi kita juga harus ingat berapa kali yang kita bisa ingat. Dan selama kita bisa ingat, coba ingat pengalaman apa yang terjadi. Dalam buku-buku terdahulu, dalam catatan orang-orang kuno zaman dulu, setiap mimpi, setiap perbuatan tidur, setiap perbuatan-perbuatan yang dialami dalam mimpi itu dicatat. Dan mereka selalu mengulang-ulang. Mimpi itu ternyata ada patokannya. Kalau mimpi A jadinya B, kalau mimpi B jadinya A, dan lain-lain. Dibukukan. Orang-orang Jawa kuno membuat itu menjadi buku yang namanya primbon. Primbon ada berbagai macam versi, banyak macamnya. Mungkin kalau orang versi Sumatera ada namanya yang lain lagi. Orang versi Kalimantan ada namanya yang lain lagi. Kalau orang versi Jawa itu namanya primbon. Jadi inilah sebuah pengalaman selama ribuan tahun, karya leluhur, karya nenek moyang yang dibuat menjadi catatan. Yang catatan itu dibuat, dicetak berulang-ulang sama anak-anak muda zaman sekarang, sama anak-anak generasi penerus, sebagai budaya dan juga sebagai pembelajaran. Dan itulah disebut primbon. Dengan budaya yang lain namanya mungkin lain, dengan budaya yang beda tentu namanya beda. Kadang baik, kadang buruk. Dan kalau kita bicara kembali pada fokus pada cerita bermimpi, sawah ladang kita adalah hak milik kita. Hak milik kita digarap orang, itu artinya direbut orang lain. Artinya pasangan kita selingkuh, artinya pasangan kita diselingkuhi orang, artinya pasangan kita diambil alih orang. Sawah ladang kita dibajak. Kalau sudah dibajak, digarap, nah cerna sendiri. Ada hal jauh yang membuat kita kecewa yang dilakukan oleh pasangan kita. Ada hal yang tidak baik yang dilakukan oleh pasangan kita tanpa sepengetahuan kita. Jadi kembali kita boleh tegur, boleh ngobrol baik-baik atau apapun itu, tetapi dalam kondisi ini kita harus sadar bahwa pernah terjadi sesuatu dan itu sudah ditunjukkan lewat mimpi. Jadi tadi saya sudah ceritakan kalau mimpi itu macam-macam ceritanya. Ada mimpi yang merupakan keinginan yang belum tercapai. Ada mimpi yang merupakan petunjuk. Ada mimpi yang merupakan pekerjaan orang lain untuk menghancurkan orang lain. Ada yang terakhir ini adalah mimpi yang merupakan benar-benar bunga tidur. Jadi dalam cerita mimpi itu ada bagian-bagian yang kita mesti pahami. Dalam hidup kadang-kadang kita punya keinginan besar yang harus kita capai. Berulang-ulang kita inginkan, kita harapkan, kita doakan. Hal tersebut kadang-kadang kalau belum tercapai, seringkali masuk dalam alam bawah sadar kita dan terbawa dalam alam mimpi. Mimpi itu bisa berkali-kali, mungkin juga bisa puluhan kali atau bahkan ratusan kali secara berterusan sehingga membuat satu kekuatan sendiri, brain power. Ini juga sebetulnya mimpi juga berguna untuk mensupport pada yang namanya pencapaian target tujuan hidup. Tetapi ada pula orang yang menerima mimpi, justru mimpi yang diterimanya dianggap angin lalu, padahal mimpi itu adalah merupakan petunjuk. Banyak petunjuk yang diberikan alam semesta, terkadang diberikan oleh seseorang kepada kita, merupakan wahyu atau pesan yang diberikan Tuhan. Kadang-kadang juga dianggapnya sepele, sehingga apa yang dijalani dalam sebuah mimpi tidak dicerna dan tidak dilaksanakan. Endingnya adalah hal yang tidak baik. Dalam mimpi seringkali kita melihat hal-hal yang sepertinya mustahil dalam alam nyata, tetapi dalam mimpi kita bisa melakukan. Itu artinya banyak pengharapan yang sebelumnya belum tercapai, tapi kita bisa lakukan. Hasil akhir bisa melakukan itu artinya kita memang akan mencapai tujuan tersebut. Sama seperti orang yang sekarang ini punya tujuan misalnya X, ingin sekali tercapai. Mimpinya apa biasanya? Kalau tujuannya nanti memang benar-benar tercapai dan kemudian mimpi ini akan menguatkan, biasanya mimpinya sekolah. Sering kali orang ini mimpi sekolah. Tiba-tiba dia kayak orang belum lulus tuh, SMA lagi atau SMP lagi.
ketemu guru-gurunya lagi belajar dalam kelas, kemudian tiba-tiba disetrap, tiba-tiba nggak ngumpulin tugas, tiba-tiba dapat nilai jelek, tiba-tiba dapat nilai bagus, sekolah lagi, tiba-tiba ikut pramuka lagi, ikut PMR lagi, sekolah lagi, jadi SMA atau kuliah. Terkadang mimpi-mimpi seperti ini membuat kita mensupport supaya lebih maju. Karena memang biasanya arti mimpi tersebut adalah bahwa masih ada kesempatan di hari besok, kita masih punya kelebihan hal baik yang bisa kita capai. Artinya sebetulnya mimpi itu apa? Bahwa apa yang kita akan laksanakan itu akan terwujud dan kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melaksanakan hal tadi. Jadi kalau kita bicara mimpi, kembali lagi kadang-kadang itu tidak semuanya nyata berupa arti apa adanya. Seringkali juga mimpi tersebut muncul sebagai siloka, sebagai gambaran-gambaran yang seperti kode-kode alam, kode tertentu yang membuat kita terkadang harus menafsirkan sendiri apa itu artinya, apa itu fungsinya, apa itu mimpinya, seperti itu. Jadi mimpi itu seringkali bermacam-macam gambarnya, bermacam-macam ceritanya. Tetapi saya tekankan lagi bahwa mimpi yang mempunyai arti besar itu adalah mimpi yang to the point, mimpi yang ceritanya pendek. Kalau mimpi misalnya seperti ini, pagi saya jalan-jalan ke pasar, dari pasar pulang ke rumah, jalan-jalan kemana, dari kemana pulang ke sekolah, habis itu berangkat pergi, dari pergi makan nasi, habis makan nasi makan tempe, habis itu motong sapi, habis motong sapi bagi-bagi dan lain-lain. Itu mimpinya kepanjangan, nggak ada artinya kalau kayak gitu. Jadi mimpi yang ada artinya itu mimpinya langsung. Misalnya begini, saya bangun tidur, tiba-tiba melihat sapi, sapinya besar, matanya melihat ke saya, dia melengok, habis setelah itu, cut. Kalau cerita film kan begitu, action, cut setelah itu. Jadi setelah cut, udah kita terbangun. Mimpi apa ya? Kok gua mimpi ngeliat sapi ngeliatin gue, seperti itu. Ada mimpi melihat ada buaya menghampiri kita, buayanya besar, mau makan kita, kita keburu bangun. Nah itu mimpi-mimpi yang ada artinya. Jadi kalau mimpi panjang lebar itu seperti buku. Itu lebih pada memori yang ada di otak kita bercerita kembali. Jadi hal yang namanya ketakutan, hal yang namanya kegembiraan, itu semua tercatat di kepala. Kadang-kadang kalau sering dipikirkan atau tidak terpikirkan tetapi tertumpuk, seringkali dimunculkan kembali oleh otak sehingga muncullah sesuatu yang namanya mimpi tadi. Jadi kalau kita ulangin lagi bahwa tidak semua mimpi menjadi nyata, tidak semua nyata diawali dengan mimpi. Dalam proses perjalanannya banyak sekali mimpi-mimpi yang justru merupakan cuma ini aja, bunga tidur. Jadi jangan dianggap semua mimpi ada ceritanya itu pasti ada artinya, belum tentu. Nah, menanggapi mimpi siapa tadi? Ikram Pratama dengan cerita yang begitu panjang, saya melihat di sini lebih pada sebuah pengharapan, keinginan kita, tetapi karena ceritanya panjang, ini lebih pada bunga tidur, jadi artinya terlalu panjang. Jadi kalau mimpi yang punya arti itu biasanya mimpinya pendek, nggak pernah panjang, dan kita teringat sampai bangun. Mimpinya seperti apa, bangun masih ingat terus, terbayang-bayang. Misalnya mimpi dipelototin cewek, ingat banget mata cewek itu bening atau matanya merah, bangun seperti itu kita mimpinya ingat. Jadi sebentar, sebuah proses di mana mimpi itu hanya menerangkan sesuatu yang tidak panjang, tapi lebih pada fokus intinya siapa, intinya apa. Atau mimpi kita dikejar-kejar sama harimau, atau mimpi dikejar-kejar babi, ya udah begitu aja gitu, nggak jadi dikejar babi, habis itu jalan ke kota, di kota jualan makan pisang apa segala macam, kemudian kita duduk berdua sama babi makan pisang bareng misalnya, nggak seperti itu mimpinya. Jadi kalau kita cerita yang kaitannya dengan berarti dan punya petunjuk itu biasanya lebih simpel, lebih pendek ceritanya. Tiba-tiba melek, di sebelah kita ada babi, lagi makan pisang berdua. Begitu mimpi, jadi pendek, nggak ada cerita dari sini, dari rumah, berangkat dulu ke pasar, terus segala macam, itu nggak ada. Jadi langsung kita bisa bertanya pagi-pagi, Pak, saya mimpi makan pisang berdua sama babi. Nah, jadi ya begitu apa adanya, jadi nggak panjang. Apa adanya, ceritanya lebih simpel. Jadi kita mengartikan tuh juga sederhana. Seperti itu, jadi nggak ada namanya panjang-panjang tuh nggak ada. Kalau misalnya kita jalan-jalan sama monyet, kemudian sampai ketemu satu tempat, monyetnya sampai di satu tempat tersebut berubah jadi cewek. Ya itu udah ngawur.
Tapi kalau mimpinya ketemu monyet senyum, udah selesai, bangun. Itu kan mimpi seperti itu. Itu ada artinya kalau kayak gitu. Tapi kalau panjang jalan, cemplung ke air, berenang jadi ikan, habis jadi ikan jadi bangau. Ini dia. Itu lebih pada sebuah hayalan ya. Kalau anak kecil seringkali mimpinya mimpi ngawur-ngawur tuh. Kadang-kadang anak saya cerita datang, "Papa, tadi malam mimpi begini." Ceritanya cerita tentang princess. Itu keinginan dia, cerita hayalannya dia. Dan itu terbawa ke alam mimpi. Kurang lebih begitu. Jadi dalam hal mimpi yang diceritakan Ikram itu lebih pada bunga tidur.